Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Ustazah Suci dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab 1. Nah, sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu keadaan alam Indonesia. Namun, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab 1 dengan judul Konsep Ruang dan Interaksi Antar Ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Kita sudah belajar mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang, dan juga sudah belajar tentang letak dan luas Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran keadaan alam Indonesia. Hari ini Ustazah akan menjelaskan pada bagian C, yaitu keadaan alam di Indonesia. Ustazah akan menjelaskan di buku cetak dari halaman 31 sampai 45. Ustazah rangkum, anak Ustazah bisa membuka buku cetaknya. Ustazah akan mulai dari halaman 31. C. Keadaan alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya dengan berbagai sumber daya alam. Nah, sekarang apa saja ya wujud sumber daya alam tersebut? Yang pertama, potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA adalah potensi atau segala sesuatu yang dimiliki oleh alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, berdasarkan sifat atau kelestariannya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Apa saja? Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resources. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis. Nah, Ustazah akan jelaskan bagian yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya adalah yaitu sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus dengan pemakaian yang wajar, itu tidak akan habis. Selain itu, sumber daya alam ini juga dapat diremajakan kembali. Contoh, hutan, hewan, tumbuhan, udara, dan tanah pertanian itu adalah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mari kita mengenal sumber daya alam yang ada di Indonesia. Misalnya, sinar matahari. Indonesia terletak di wilayah Khatulistiwa, sehingga banyak sekali mendapat sinar matahari. Nah, sinar matahari ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya untuk mengeringkan pakaian dan membantu pertumbuhan tanaman. Nah, dengan kemajuan ilmu teknologi, orang memanfaatkan sinar matahari sebagai bahan bakar rumah tangga. Bahkan, sinar matahari juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi tenaga listrik disebut dengan sel surya. Itulah penjelasan mengenai sinar matahari. Yang kedua, angin. Angin, Indonesia termasuk negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Nah, dengan garis pantai yang panjang dan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki potensi sumber daya angin yang sangat besar. Sumber daya angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, di tengah potensi angin yang melimpah, pemerintah mulai membangun pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa disingkat dengan PLTB. Contohnya di Desa Ngentak atau Pantai Pandansimo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
yang telah memiliki pembangkit listrik tenaga angin dan panel surya. Selanjutnya adalah tanah. Nah, tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Tanah biasanya dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, contohnya untuk mendirikan rumah, bercocok tanam, atau sarana transportasi. Nah, di Indonesia dapat ditemui berbagai jenis tanah. Nah, antara lain ada tanah kapur, tanah merah, tanah laterit, tanah mergel, dan tanah gambut atau tanah rawa. Yang selanjutnya adalah air. Air sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan tidak dapat hidup tanpa air. Nah, seperti manusia menggunakan air untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Biasanya sumber daya air ini dapat berasal dari air hujan, air tanah, air sungai, air danau, air waduk, dan air laut. Nah, selain untuk keperluan sehari-hari, air dapat digunakan untuk mengairi sawah, memelihara ikan, sarana transportasi baik itu laut dan sungai, dan juga sama seperti matahari tadi, air bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, contohnya ada PLTA di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Terus ada PLTA di Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah barang tambang. Wilayah Indonesia sangat luas dan membentang dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan hasil tambang juga melimpah mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Nah, barang tambang diperoleh dengan cara menambang atau menggali. Nah, adapun contoh dari barang tambang tersebut adalah ada minyak bumi, ada batu bara, ada tembaga, bauksit, emas, timah, biji besi, gas alam, nikel, mangan, aspal, belerang, dan intan. Itulah contoh dari barang tambang yang terdapat di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu yang lama, sekitar 30 tahun. Nah, berdasarkan letaknya, iklim di Indonesia terdiri atas iklim musim atau muson, iklim tropis atau panas, dan iklim laut. Nah, baiklah, Ustazah akan jelaskan. Yang pertama tentang iklim muson atau iklim musim. Angin muson terdiri atas angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin muson yang tertiup berganti arah tersebut akan memberikan dampak iklim pada Indonesia yang berbeda di setiap setengah tahunnya atau 6 bulan sekali. Angin muson barat bertiup mulai bulan Oktober sampai bulan April saat kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan. Dan angin muson timur bertiup mulai bulan April sampai bulan Oktober saat kedudukan semu matahari berada di belahan bumi utara. Yang kedua, pengertian dari iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim pada daerah-daerah yang terletak di antara dua garis balik atau to trop atau membalik. Menurut iklim matahari, bumi dibagi menjadi 4 daerah iklim, yaitu yang pertama daerah iklim tropis terletak antara 23 1/2 derajat lintang utara sampai 23 1/2 derajat lintang selatan. Yang kedua ada daerah iklim subtropis. Yang ketiga ada daerah iklim sedang. Dan yang keempat ada daerah iklim dingin. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan dilalui oleh
garis khatulistiwa. Oleh karena itu, wilayah Indonesia termasuk daerah iklim tropis di mana suhu udara selalu panas karena terletak di menyebelah garis khatulistiwa. Selanjutnya adalah iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Nah, biasanya sifat dari iklim laut adalah lembab dan banyak mendatangkan hujan. Nah, hal yang curah hujan yang banyak ini menyebabkan flora di Indonesia tumbuh dengan subur. Nah, selanjutnya kita masuk pada flora dan fauna di Indonesia. Saya jelaskan dulu, flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Jangan terbalik ya. Ada banyak sekali jenis serta jumlah flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, perbedaan flora dan fauna yang tersebar di seluruh Indonesia dipengaruhi oleh bentang alam dan iklim. Nah, pertama Ustazah akan bahas tentang flora di Indonesia. Itu tumbuhan yang ada di Indonesia. Para ahli memperkirakan ada sekitar 4.000 jenis pohon dan ribuan jenis tumbuhan berbunga tumbuh di Indonesia. Nah, faktor utama yang mempengaruhi penyebaran flora adalah iklim dan tanah. Iklim sangat berpengaruh terhadap tumbuh-tumbuhan. Nah, di daerah iklim tropis yang basah, jenis floranya adalah hutan hujan tropik atau tropical rainforest. Hutan hujan tropik biasanya terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Di daerah iklim tropis yang kurang curah hujannya, biasanya ditumbuhi oleh flora padang rumput atau stepa. Nah, stepa di Indonesia terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berdasarkan persebarannya, jenis-jenis flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, ketiga jenis flora tersebut adalah yang pertama, flora di Indonesia bagian barat. Biasanya flora di Indonesia bagian barat ini didominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis yang tanahnya selalu basah. Hal itu dikarenakan pada kawasan ini mempunyai curah hujan dan kelembaban yang cukup tinggi. Jenis-jenis flora di kawasan ini memiliki kesamaan dengan flora di benua Asia pada umumnya. Di wilayah Indonesia, bagian barat dan bagian tengah terdapat tumbuhan endemik atau hanya ada di daerah itu, yaitu contohnya Rafflesia arnoldi di Provinsi Bengkulu. Di kawasan pantai yang landai banyak dijumpai hutan mangrove atau hutan bakau. Nah, yang kedua adalah flora di Indonesia bagian tengah. Flora di wilayah Jawa Tengah sampai dengan Nusa Tenggara itu biasanya didominasi oleh hutan musim atau hutan homogen yang tidak begitu lebat. Di kawasan ini tidak dijumpai adanya hutan yang lebat. Bahkan di kawasan Nusa Tenggara hanya dijumpai sabana dan stepa. Apa itu sabana? Sabana adalah padang rumput yang luas dengan tumbuhan kayu di sana-sini. Sedangkan stepa adalah tanah kering yang hanya ditumbuhi semak belukar. Jenis tumbuhan yang mendominasi di wilayah Indonesia bagian tengah ini adalah jenis palma, cemara, semak-semak, dan rerumputan. Yang terakhir adalah flora di wilayah Indonesia bagian timur. Biasanya flora di Indonesia bagian timur ini didominasi oleh hutan hujan tropis di Papua. Akan tetapi, jenis tumbuhannya berbeda dengan jenis tumbuhan di Indonesia bagian barat. Jenis flora di wilayah hutan hujan tropis bagian timur ini
memiliki kesamaan dengan flora di kawasan benua Australia. Salah satu contoh flora ciri khas di kawasan Indonesia Timur ini adalah anggrek. Nah, itulah tadi penjelasan dari jenis-jenis flora di Indonesia. Nah, ini yang Ustazah jelaskan tadi, contoh flora di Indonesia bagian barat, yaitu bunga Rafflesia arnoldi, yang merupakan salah satu tanaman langka, atau Rafflesia arnoldi ini disebut dengan bunga bangkai. Selanjutnya, fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 220.000 jenis hewan, terdiri atas serangga, ikan, unggas, reptilia, mamalia, dan amfibia. Indonesia adalah negara yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, dengan posisi inilah yang menyebabkan jenis fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, jenis fauna asiatik atau fauna pada bagian barat dengan corak Asia. Nah, contohnya adalah contoh fauna asiatik ini ada gajah, harimau, banteng, orangutan. Hewan-hewan itu hidup di Indonesia bagian barat, yaitu Indonesia bagian barat seperti contoh Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna asiatik ini antara lain mamalia yang berukuran besar, berbagai jenis kera, dan jenis ikan air tawar, tetapi sedikit jenis burung berwarna. Beberapa jenis fauna endemik di wilayah Indonesia bagian barat itu contohnya adalah badak bercula 1, burung merak, jalak Bali, dan orangutan. Nah, yang kedua jenis fauna australik atau yang bercorak Australia. Contohnya yaitu kuskus, musang berkantong, cendrawasih, burung nuri, burung kakatua, dan kasuari. Hewan-hewan ini hidupnya di Indonesia bagian timur, yaitu Papua dan Maluku bagian timur. Karakteristik fauna di wilayah Indonesia bagian timur ini berbeda dengan fauna di Indonesia bagian tengah. Perbedaan karakteristik fauna bagian timur dan bagian tengah ini dibatasi dengan garis khayal yang dikenal dengan sebutan garis Weber. Weber adalah warga negara Jerman Belanda yang meneliti tentang fauna di Indonesia. Beberapa ciri fauna australik antara lain, ciri-ciri dari fauna australik ya, yang pertama, jenis mamalianya berukuran kecil. Terus ada jenis kera, hewannya berkantong. Jenis burung berbulu indah, hanya sedikit memiliki ikan air tawar. Beberapa jenis fauna endemik di wilayah Indonesia bagian timur antara lain yaitu burung cendrawasih dan burung kasuari. Yang terakhir, yang ketiga adalah jenis fauna peralihan atau australik asiatik kelompok tengah. Merupakan fauna peralihan atau campuran antara fauna Asia dan fauna Australia. Nah, biasanya karakteristik fauna di wilayah Indonesia bagian tengah ini berbeda dengan karakteristik fauna di Indonesia bagian barat. Perbedaan karakteristik fauna dibatasi dengan garis khayal yang dikenal dengan sebutan garis Wallace. Nah, tadi kalau fauna australik Weber, sekarang fauna peralihan adalah Wallace. Oleh karena itu, fauna Indonesia di bagian tengah disebut pula fauna Kepulauan Wallace. Contoh dari jenis fauna australik asiatik yaitu ada komodo, babi rusa, anoa, dan burung maleo. Hewan-hewan itu hidup di Indonesia bagian tengah, yaitu Indonesia bagian tengah contohnya Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, dan Maluku bagian barat. Jenis hewan peralihan ini tidak terdapat di Asia ataupun di Australia. Nah, inilah contoh dari jenis hewan atau jenis fauna peralihan atau australik asiatik, komodo dan anoa. Sekarang kita masuk
pada poin yang keempat, yaitu bentuk muka bumi Indonesia. Bentuk muka bumi Indonesia merupakan hasil kerja tenaga geologi, yaitu tenaga endogen dan eksogen. Bentuk-bentuk muka bumi tersebut terdapat di daratan dan dasar laut. Pada hakikatnya, dasar laut merupakan bagian atau sambungan dari daratan. Yang pertama, Ustazah akan membahas tentang tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari bagian dalam bumi. Tenaga endogen bersifat membangun bentuk-bentuk muka bumi. Tenaga endogen terdiri atas gerak tektonik, vulkanik, dan gempa bumi. Nah, Ustazah akan jelaskan apa itu gerak tektonik. Gerak tektonik adalah perubahan letak lapisan atau batuan penyusun kulit bumi, baik secara mendatar ataupun vertikal. Nah, maksud dari vulkanik lagi. Vulkanisme atau vulkanik adalah peristiwa gerakan magma di dalam kulit bumi hingga ke permukaan bumi. Biasanya vulkanisme ini atau vulkanik ini berhubungan dengan pembentukan gunung berapi. Nah, yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran di permukaan bumi yang berasal dari dalam lapisan-lapisan kulit bumi. Gempa bumi ini biasanya terdiri atas gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa runtuhan. Selanjutnya, tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari luar bumi. Nah, tenaga eksogen ini bersifat merusak apa yang telah dibangun oleh tenaga endogen. Jadi apa yang dibangun oleh tenaga endogen tadi dirusak oleh eksogen. Tenaga eksogen bekerja hanya pada permukaan bumi. Tenaga eksogen terdiri atas pelapukan. Pelapukan itu maksudnya adalah proses rusaknya batuan atau juga benda lain pada tempat asalnya. Nah, pelapukan ini biasanya terjadi secara mekanik, kimia, dan organik. Pelapukan mekanik adalah rusaknya batuan karena faktor suhu seperti panas atau dingin. Kalau pelapukan kimia adalah rusaknya batuan akibat reaksi kimia. Sedangkan pelapukan organik adalah rusaknya batuan akibat aktivitas makhluk hidup. Nah, itu adalah penjelasan dari Ustazah mengenai pelapukan. Yang kedua, pengikisan. Pengikisan adalah perusakan batuan secara mekanik oleh air yang mengalir atau angin atau gletser atau gelombang air laut. Pengikisan oleh air yang mengalir itu disebut dengan erosi. Sedangkan pengikisan oleh air laut disebut dengan abrasi. Pengikisan oleh angin disebut dengan deflasi. Dan pengikisan oleh gletser disebut dengan eksarasi. Anak Ustazah bisa lihat pada buku halaman 42. Selanjutnya, pengangkutan. Kalau pengangkutan ini artinya adalah pemindahan bahan-bahan hasil pelapukan ke tempat yang lebih rendah oleh air, angin, gletser, dan arus laut. Yang terakhir adalah pengendapan. Pengendapan merupakan proses akhir dari tenaga eksogen. Hasil-hasil pelapukan dipindahkan dari tempat asal yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ditumpukkan secara berlapis-lapis. Nah, endapan yang paling bawah berumur tua, sedangkan endapan yang paling atas itu berumur muda. Hasil pengendapan itu disebut dengan batuan endapan atau aluvial. Pengendapan dapat terjadi di dasar laut, dasar sungai, pinggir sungai, dasar danau, dan daratan rendah. Nah, beberapa bentuk muka bumi Indonesia akibat dari proses geologi yaitu lipatan dan patahan, pegunungan, daratan, daerah karst, dangkalan, basin, palung, dan ambang. Lipatan dan patahan, pegunungan, daratan, serta daerah karst adalah relief daratan. Sedangkan itu karena letaknya di daratan ya. Sedangkan dangkalan, basin, palung, dan ambang
adalah relief dasar laut. Biasanya di dasar laut itu letaknya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai keadaan alam Indonesia. Insya Allah pada video selanjutnya Ustazah akan menjelaskan mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Semangat selalu anak Ustazah dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.